Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melanjutkan materi presentasi yang kedua. Di sini kami akan membahas mengenai epidemiologi penyakit antraks. Ada beberapa subbab yang akan kami bahas, yaitu terdiri dari definisi, etiologi, epidemiologi penyakit, riwayat alamiah penyakit, rantai penularan, upaya pencegahan, dan upaya penanggulangan. Langsung saja pada subbab yang pertama, yaitu definisi. Langsung saja pada subbab yang pertama, yaitu definisi. Apa itu antraks? Antraks adalah penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh spora yang dibentuk oleh bakteri Bacillus anthracis yang dapat menyerang semua hewan berdarah panas termasuk manusia. Penyakit antraks pada manusia terjadi setelah paparan ke jaringan pada tubuh dari hewan terinfeksi, seperti sapi, kerbau, kambing, domba, dan kuda, yang mana dapat melalui kulit, pencernaan, dan pernafasan. Selanjutnya masuk pada subbab yang kedua, yaitu etiologi. Antraks adalah penyakit bakteri yang disebabkan oleh Bacillus anthracis pembentuk spora aerob. Bakteri berbentuk batang yang positif gram tidak berflagel dengan ukuran kira-kira 1-1,5 kali 3-5 mikrometer. Manusia terjangkit antraks biasanya akibat kontak langsung atau tidak langsung dengan binatang atau bahan yang berasal dari binatang terinfeksi. Ada beberapa faktor risiko tertular penyakit antraks, seperti mengkonsumsi daging yang terkontaminasi, terluka saat melakukan pemotongan hewan yang terinfeksi, ataupun tinggal di desa yang terdapat kasus kematian ternak. Epidemiologi penyakit antraks pada manusia dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama, antraks yang umumnya terdapat di pedesaan. Dalam keadaan ini, antraks terjadi akibat kontak erat manusia dengan binatang atau jaringan binatang terinfeksi. Yang kedua, antraks di daerah industri, pada umumnya mengenai pekerja yang menangani wol, tulang, kulit, dan produk binatang lain. Masuk riwayat alamiah penyakit antraks. Terdapat 3 tahap, yaitu tahap prepatogenesis, tahap patogenesis, dan tahap terminal. Pada tahap prepatogenesis, yang mana kemungkinan adanya paparan faktor lalat penghisap darah hewan yang terinfeksi antraks, kemudian hewan atau manusia yang memakan daging hewan yang terinfeksi bakteri antraks, hewan yang memakan rumput atau tumbuhan yang mana tanahnya sudah terinfeksi bakteri antraks yang sudah menjadi spora antraks pada tanah, infeksi lesi atau luka terbuka, inhalasi paparan yang terinfeksi spora antraks. Penularan penyakit diawali dari tanah yang berspora antraks, kemudian melalui luka kulit atau terhirup pernapasan ataupun bersama pakan atau minum masuk pencernaan tubuh hewan. Antraks tidak lazim ditularkan dari hewan satu ke lainnya dengan kontak langsung, tetapi adanya faktor lalat penghisap darah dapat berperan dalam sirkulasi tersebut. Terinfeksi dari hewan melalui permukaan kulit yang terluka, terutama pada orang-orang yang banyak berhubungan dengan hewan, atau terjadi melalui pernapasan yang ditunjukkan pada pekerja penyortir bulu domba. Infeksi melalui saluran pencernaan dapat terjadi pada orang yang makan daging asal hewan penderita antraks, hewan yang memakan rumput atau tumbuhan yang tanahnya terinfeksi atau terpapar bakteri Bacillus anthracis yang mana nantinya akan menjadi spora. Antraks dapat menjadi sebab terjadinya penyakit antraks tersebut. Selanjutnya tahap patogenesis. Terdapat 2 tahap di dalam tahap patogenesis, yaitu ada fase subklinis. Masa inkubasi antraks kulit terjadi sekitar 2-5 hari. Jenis antraks lain yang masuk tubuh menginfeksi paru-paru, saluran pencernaan atau otak mempunyai masa inkubasi 24 jam. Hal ini tergantung pada jenis antraks yang menyerang. Penyakit antraks pada manusia berkembang setelah jaringan tubuh terpapar spora B anthracis dari hewan yang terinfeksi. Sebagian besar antraks manusia terjadi dan tersebar sporadis terutama pada kalangan dokter hewan, pekerja peternak, pertanian, pekerja yang mengolah produk kulit, rambut, wol, dan tulang. Manusia dapat terinfeksi melalui salah satu dari ketiga kemungkinan, yaitu melalui kulit, inhalasi, atau melalui ingesti. Dari 3 hal tersebut, masing-masing memiliki waktu inkubasi yang berbeda-beda, yaitu
antraks kutaneus atau melalui kulit, dalam waktu 12-36 jam setelah infeksi akan timbul jerawat atau papula kecil dan akan berkembang dalam 2-3 hari. Antraks gastrointestinal atau melalui pencernaan, inkubasi selama 18-24 jam. Dan antraks inhalasi atau melalui pernapasan, yaitu masa inkubasi selama 1-6 hari. Selanjutnya yaitu fase klinis, yang mana pada hewan suhu tubuh tinggi, kehilangan nafsu makan, adanya edema, tampak sempoyongan dan gemetar. Sedangkan pada manusia, adanya lesi dan edema pada kulit, nyeri, timbul pembengkakan pada wajah atau leher, demam, mual, dan muntah. Terakhir, tahap terminal. Orang yang mengalami penyakit antraks dapat sembuh dengan melalui beberapa pengobatan. Meninggal apabila terdapat pembengkakan pada bagian tenggorokan yang dapat menyumbat oksigen sehingga pernapasan terhambat. Rantai penularan antraks. Penularan penyakit dapat diawali dari tanah yang berspora antraks, kemudian melalui luka kulit atau terhirup pernapasan, ataupun bersama pakan dan minum masuk pencernaan tubuh hewan dengan masa tunas berkisar 1-3 hari dan kadang-kadang sampai 20 hari. Antraks tidak lazim ditularkan dari hewan satu ke lainnya dengan kontak langsung, tetapi faktor lalat penghisap darah dapat berperan, seperti tetanus sp. Berisiko pada orang-orang yang berhubungan dengan hewan. Para pekerja penyortir wol atau bulu domba yang memungkinkan terhirup itu akan mengalami gangguan pernafasan. Dan yang mengonsumsi daging hewan yang terinfeksi antraks itu akan mengalami gangguan pencernaan. Selanjutnya ada upaya pencegahan. Pencegahan dalam terjadinya penularan penyakit antraks yaitu yang pertama, mengurangi kontak dengan hewan terinfeksi atau produk hewan seperti kulit, bulu atau rambut, dan juga daging ternak. Lalu yang kedua ada penggunaan disinfektan pada produk ternak seperti kulit dan wool. Biasanya ini dilakukan pada industri kulit maupun industri wool. Yang ketiga, hewan yang mati karena penyakit antraks harus ditangani sesuai dengan prosedur biohazard. Hewan yang mati ini harus dimusnahkan dengan cara dibakar atau dikubur dalam-dalam serta bagian atas dari lubang kubur itu dilapisi batu kapur secukupnya. Lalu yang keempat, itu alat pengaman diri yang harus dipakai oleh personil yang menangani kasus ternak tersebut. Yang kelima, menghindari mengkonsumsi daging ternak yang kurang matang dan melakukan pengecekan berkala pada hewan ternak bisa mencegah dari terkena penyakitnya antraks. Untuk upaya penanggulangan antraks pada manusia dan hewan bisa dilakukan yang pertama, vaksinasi ternak tahunan yang direkomendasikan di daerah endemis. Namun, di daerah miskin sumber daya, distribusi dan pemberian vaksin masih sulit dilakukan. Lalu yang kedua, ada penyuluhan atau kampanye untuk menciptakan kesadaran di antara penduduk desa dan siswa. Yang ketiga, ada vaksinasi cincin atau ring vaccination strategy hewan ternak terhadap antraks. Yang keempat, ada pengobatan hewan yang sakit dengan obat antimikroba. Yang kelima, ada pembuangan bangkai di lubang penguburan yang sangat dalam. Yang keenam, menarik kembali, mengumpulkan, dan membuang ke lubang penguburan semua daging yang berpotensi terinfeksi dan menyembunyikan dari ternak yang mati karena dicurigai atau dikonfirmasi antraks. Yang ketujuh, ada pemantauan dan perawatan orang yang mengalami antraks kulit. Yang ke-8, itu bisa melalui pendekatan sosial ekonomi. Contohnya itu dengan peningkatan pengetahuan dan pendapatan peternak.